Dari bagasi mobil ke puncak dunia, gua Indra dan ini Sisi Inspiratif. Di Sisi Inspirasi kali ini, kita bakal bahas kisah inspiratif yang dibumbui dengan aksi nekat, ide gila, dan sol sepatu rasa waffle. Yap, ini dia kesuksesan Nike dari bagasi mobil ke puncak dunia. Pernah nggak sih lo ngeliatin orang pakai sepatu Nike, terus wah larinya pasti cepet banget, walaupun cuman lari dari kenyataan. Ding, 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 ding. Tapi serius, lo tahu nggak sih gimana Nike bisa sebesar sekarang? Nih ya, ceritanya itu kayak ada film action, ada nekatnya, ada dramanya, dan ada waffle-nya juga. Hah? Kok waffle sih bang? Iya, waffle, seriusan. Nih, gue bahas ya. Ceritanya dimulai dari fresh graduate pengangguran bernama Phil Knight, mahasiswa bisnis yang memiliki otak encer, tapi jalannya pelan banget kayak siput. Tapi jangan salah, dia punya satu pertanyaan yang nancep banget. Istilah katanya mah, "Beuh! Kenapa sepatu lari di Amerika udah mahal tapi B aja?" Istilah katanya mah kayak isi Pertamax tapi diisinya. Nah, Mang Phil ini pengen bikin sepatu yang bukan cuma bagus tapi harganya yang lebih merakyat. Tapi dulu. Akhirnya pada tahun 1962, Mang Phil nekat berangkat ke Jepang. Ngomongnya sih backpackeran, tapi dia sebenarnya lagi nyari peluang. Bisnismen banget, bro. Di Jepang, doi ngeliat sesuatu yang bikin matanya berbinar-binar. Kayak ngeliat sepatu lari buatan lokal yang mantep tapi harganya miring. Kayak nemu nasi padang di Jepang. Rare banget kan tuh? Mang Phil berusaha nemuin Akatsuki. Salah, Onitsuka. Yang kala itu udah jadi dewa brand sepatu di Jepang. Ngobrol-ngobrol sama Onitsuka, mereka nanya, "Mang Phil, perusahaan maneh naon?" Mang Phil pun bengong sejenak. Terus nyeletuk, "Blue Ribbon Sports." Padahal itu nama yang baru dikarang barusan banget. Ibarat lo ditanya pacar, "Kita ini apa?" Ya kita kan cuma teman. Ding, 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 ding. Tapi dari selitukan itu lahirlah Blue Ribbon Sport. Balik ke Amerika, Mang Phil mulai jualan sepatu Onitsuka dari bagasi mobil. Jualan door to door, Mang Phil ngasih sampel ke pelari lokal. Udah kayak MLM, tapi kalau Mang Phil beneran lari. Ya kalau MLM kalian udah tahu sendiri lah. Hasilnya, jangan ditanya lagi, sepatu Onitsuka pecah di pasar Amerika. Terus, dia ngajak dosennya, Bill Bowerman, a.k.a. Kang Bill. "Kang Bill, collab yuk!" Bayangin ya, kerja bareng dosen itu, istilah katanya mah udah kayak kerja bareng bokap. Salah dikit, langsung diceramahin. Tapi uniknya, Kang Bill ini justru jadi otaknya soal inovasi sepatu. Nah, lo penasaran sama waffle tadi? Jadi, Kang Bill itu pelatih atletik yang gila banget sama eksperimen. Saking kreatifnya, dia tuh bikin sol sepatu dari cetakan waffle punya bininya. Iya, waffle beneran. Jadi, kalau lo lari, bisa sekalian sarapan. Banget tuh. Mantul. Dari situ, Mang Phil dan Kang Bill mulai ngembangin sepatu mereka sendiri. Dan hubungan sama bininya, Onitsuka mulai renggang. Waduh. Dari situ, hubungan Onitsuka sama Blue Ribbon Sport makin ribet. Udah kayak temen yang minta dibayarin dulu, nanti uangnya di TF. Pinjam 100 boleh. Akhirnya, mereka mutusin buat bikin sepatu sendiri. Tahun 1971, mereka mencari ide-ide sampai ide-ide aneh dan lain-lain. Tapi akhirnya dipilih Nike, tapi nggak pakai ardilanya. Asik. Nama ini diambil dari Dewi Kemenangan Yunani. Filosofinya, walau masih kecil tapi udah punya mental juara.
Logo centang, aka Asus, yang ikonik itu dibikin sama mahasiswi magang doang. Bernama Caroline Davidson, tapi bukan Harley ya. Gampang ya, cuman logo checklist, tapi idenya yang mahal. Awal-awal, sepatu Nike belum banyak dilirik orang. Orang-orang masih pada skeptis, karena banyak yang ngebandingin sama sepatu Onitsuka yang sebelumnya dijual. Mang Pil sempat stres dan timnya, bingung mau ngapain. Tapi mereka terus gaspol aja. Bagi mereka, lebih baik gagal tapi sudah mencoba daripada gagal tapi diem-diem aja. Anjay. Titik balik datang di tahun 1984. Nike tanda tangan kontrak dengan rookie NBA bernama Michael Jordan. Sebetulnya Michael Jordan itu mau ke garis 3. Tapi garis 3 bimbang. Udah kayak gebetan lo yang nanya, aku ini apa? Kita kan cuma teman. Nike gercep, mereka bikin sepatu khusus buat Jordan. Namanya Air Jordan. Dan meledak bro, sepatu itu jadi rebutan. Penjualannya tembus langit ke-7. Nike pun naik kasta. Jordan pakai Nike, fans ikut beli. Ibaratnya kalau nggak bisa main kayak Jordan, bisa lah beli sepatunya. Tahun 1988, lahirlah slogan paling sakti seantero galaksi. Just do it. 3 kata yang bisa nyemangatin lo buat nge-gym, ngelamar kerja, dan juga ngelamar si doi. Slogan Just Do It nggak cuman catchy, tapi punya nilai emosional. Nike sukses ngasih rasa percaya diri ke konsumennya. Mereka bukan cuma jual sepatu, tapi mereka jual emosi. Mereka rekrut atlet-atlet top dunia, bikin iklan yang menyentuh hati sanubari, dan boom! Absolute Cinema. Nike resmi sekali lagi menjadi King of the Shoes. Boom! Absolute Cinema. Detik ini, Nike bukan cuma jual sepatu, tapi jual lifestyle. Mereka terus ngembangin teknologinya dari bahan ramah lingkungan sampai sepatu yang bisa connect ke HP. Bayangin nggak tuh sepatu bisa connect ke HP? Boom! Absolute Cinema. Udah bang, jangan pakai efek itu lagi, ada lembur ini. Nike jadi simbol kerja keras, inovasi, dan keberanian buat nekat. Nungguin boom ya? Ya. Jadi kalau hari ini lu masih ngeluh, hidup susah, inget Mang Pil. Dia mulai dari nol, bener-bener nol. Tapi dia punya mimpi dan dia kejar. Pakai kaki, otak, dan sepatu wafelnya, aka Nike. Karena kadang yang kita butuhkan buat memulai bukan modal yang besar, tetapi nekat, percaya diri, dan satu kalimat sakti, just do it. Sampai jumpa di sisi inspiratif berikutnya bro. Gua Indra, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sisi Kreatif.